Halo semuanya, kami dari SMA 15 Batam mau ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang perang dingin ya materinya. Jadi sebelum kita ke pembahasan yang akan kita obrolin, kita mulai dari perkenalan diri mungkin dulu ya. Dari yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Pinanda dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Eril Sanjaya, juga dari kelas 12 IPS 1 ya. nama saya Raden Ganesha dari kelas 12 IPS 1 juga. Perkenalkan, nama saya Haryadian Siregar dari kelas 12 IPS 1 juga. Siap ya? Siap dong. Nah, jadi hari ini kita seperti yang udah saya bilang tadi, kita mau bahas tentang perang dingin ya. Perang dingin atau orang-orang lebih kenalnya dengan Cold War ya. Cold War. Ya, Bahasa Inggrisnya sih ya itu ya. Biar lebih keren aja lah ya. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, karena kalau menurut saya pribadi perang dingin ini kurang populer dibandingkan perang dunia satu dan Perang dunia 1 dan 2 ya. Padahal masih ada beberapa negara yang bahkan sekarang masih perang dingin ya. Iya. Contohnya kayak negara Korea Utara dan Korea Selatan. Iya, lalu ada Dan Rusia. Ada Taiwan dan Cina. benar. Nah, jadi kita masuk ke definisi perang dingin dulu ya. Yang jadi pembahasan kita adalah perang dingin antar Uni Soviet dan Amerika Serikat. Jadi perang dingin itu dimulai setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1939 sampai 1945, antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai negara liberal kapitalis bersama Pakta Pertahanan Atlantik Utaranya atau Yang kita sebut NATO lah ya. dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet sebagai negara komunis ya. Iya. Bersama Pakta Warsawanya. Nah, secara garis besar perang dingin ini lebih ke ekonomi, propaganda, kebudayaan, ideologi, politik, ya. Jadi nggak ada kontak fisik berarti kontak lah ya. fisik, nggak ada peperangan Perang secara langsung. ya, nggak ada konflik Lebih ke- senjatanya ya. Nah, melihat efek perang dingin ini, perang dingin yang terjadi antara blok barat dan blok timur, banyak negara-negara kecil atau negara-negara yang baru berkembang, baru baru merdeka, negara Miskin. negara miskin ya, yang ngerasa kalau perang dingin ini bisa membawa dampak buruk bagi mereka. Tapi banyak merugikan diri. Iya, bahkan ada beberapa negara yang berspekulasi kalau perang dingin ini cuma akal-akalan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Jadi beberapa negara di bagian dunia memutuskan untuk bersikap netral dan nggak ikut barat dan pihak blok manapun. timur. Iya benar. Nah, yang menjadi pusat perhatian pembicaraan kita hari ini adalah peranan Indonesia terhadap perang dingin. Jadi Indonesia walaupun sebagai kita statusnya kan waktu itu negara yang baru merdeka ya, masih banyak masalah juga, masih Belum banyak stabil ya. Iya, belum stabil. Keamanan negara dan ekonominya. Benar-benar. Jadi sebagai negara yang baru merdeka, kita juga memiliki peran ya. Nah, sebenarnya banyak peran kita ya. Tapi yang akan kita bahas di video ini akan kita obrolin di sini. Ada 4 peran ya. Yang pertama ada KA ya, Konferensi Asia Afrika. Lalu yang kedua ada Pergerakan Non-Blok. Yang ketiga ada ASEAN. Yang terakhir ada pasukan Garuda atau kontingen Garuda ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama lah ya, kita langsung mulai ke pembahasan pertama kita yaitu KA. Di sini ada nggak sih yang paham materi tentang KA? Boleh di-share nggak? Oh iya guys, kebetulan nih saya paham atau lumayan paham atau ahli dalam materi Konferensi Asia Afrika pada kali ini. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu Konferensi Asia Afrika? Boleh jelasin nggak? Nah, jadi Konferensi Asia Afrika itu ialah konferensi yang dilakukan di Bandung pada tanggal 18 sampai 25 April 1955. Jadi di Bandung? Oh, jadi di Indonesia ya? Ya, Oh. jadi alasan diadakannya di Bandung ini karena tidak berada langsung di pusat ibu kota, jadi suasananya cukup kondusif dan tenang. Tapi masih tidak jauh dari pusat transportasi udara, jadi tidak jauh-jauh lah dari Jakarta ke Bandung. Oke. Nah, Konferensi Asia Afrika ini latar belakangnya awalnya dibentuk dan terinspirasi dari adanya konferensi Kolombo di Sri Lanka. Nah, konferensi Kolombo ini dihadiri oleh 5 negara dan
konferensi Kolombo ini dihadiri oleh beberapa negara, namun ada 5 negara yang kembali mempertanyakan atau mengajukan untuk mengadakan konferensi selanjutnya atau yang kita kenal dengan konferensi Asia Afrika. Nah, negara-negara jadi negara setelah konferensi Kolombo ini memutuskan untuk melanjutkan konferensi lagi dengan konferensi Asia Afrika. Ikut serta lagi berarti. Ikut serta. Nah, mau tahu nggak nih apa aja negara-negara pencetus konferensi Asia Afrika? Pasti Indonesia kan, karena dia ada di Indonesia. Nah, tahu nggak nih siapa perwakilan Indonesia di konferensi Kolombo? Nah, Soekarno. Terus Nah, presiden pada masa itu ya. Terus ada negara India yang diwakilkan oleh Jawaharlal Nehru, ada Mesir yang diwakilkan oleh Gamal Abdel Nasser, dan ada Muhammad Ali yang berasal dari negara Pakistan, dan dari negara Ghana diwakilkan oleh Kwame Nkrumah. Nah, tentu tidak asing dong kenapa diadakannya konferensi Asia Afrika ini. Pasti ada tujuan dan manfaatnya ya kan. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya ini di sini kita akan fokus pada 3 hal. Yang pertama yaitu mewujudkan perdamaian di dunia ini. Yang kedua, memperkuat solidaritas kerjasama antar negara Asia dan Afrika. Dan yang ketiga ialah memperjuangkan nasib-nasib negara di Asia dan Afrika, terutama negara-negara yang baru berkembang, merdeka, dan negara-negara miskin. Oh, jadi konferensi Asia Afrika ini dibuat karena pengaruh dari perang dingin itu ya? Iya. Karena ngerasa negara-negara yang baru berkembang perlu dilindungi, jadi ini juga merasa kasihan negara yang merasakannya juga. Nah, kan dilaksanakannya ini pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di kota Bandung. Nah, Bandung. Nah, peran Indonesia dalam konferensi Asia Afrika ini sebagai tuan rumah dan sekaligus panitia pelaksana acara ini. Nah, ada yang tahu nggak pada masa kabinet siapa konferensi Asia Afrika dilaksanakan? Kabinet siapa tuh? Nah, kabinet Ali Sastro-Miajojo. Nah, makanya pada masa itu kabinet Ali Sastro-Miajojo dianggap berhasil karena sudah mampu melaksanakan konferensi tingkat internasional yang mampu mengundang negara-negara dari Asia dan Afrika. Benar. Padahal kita waktu itu masih baru merdeka. Masih ada masalah-masalah agresi 1 dan 2 ya. Ya, gangguan dari negara luar. Benar. Nah, karena keberhasilannya ini Indonesia, kabinet Ali Sastro-Miajojo ini dianggap salah satu kabinet yang berhasil pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kalau waktu konferensi itu yang hadir rapat itu cuma 5 atau ada beberapa negara lain? Pertanyaan bagus, Raden. Nah, yang hadir pada konferensi Asia Afrika ini ada 29 negara. Banyak ya? Iya, tapi tidak semua ini berasal, tidak imbang pesertanya. Nah, pesertanya ini 6 negara dari wilayah Afrika. Nah, sisanya berapa yo yang dari Asia? 23 juga ya perbandingannya? Iya, 23 negara Asia dan 6 negara dari Afrika. Nah, adapun setelah dilaksanakannya konferensi Asia Afrika ini, adapun hasil kesepakatannya yang telah dihasilkan pada tanggal 24 April 1955 atau yang kita kenal dengan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung. Nah, adapun inti dari hasil dari Dasar-Sila Bandung ini ialah mengutamakan hak-hak sebagai negara, sebagai manusia dalam memperoleh kemerdekaan dan kehidupan yang layak di negara berkembang maupun baru merdeka. Jadi isi dari Dasar-Sila Bandung ini untuk melindungi sesama negara-negara yang ada di wilayah Asia Afrika, untuk saling melindungi, saling tolong menolong, tidak menginvasi satu sama lain, dan tidak menyerang atau mengganggu negara atau wilayah kedaulatan negara lain. Nah, setelah kita membahas jadi setelah itu kan kita udah ngerti ya konferensi Asia Afrika itu apa, tujuannya apa, bahkan ada perjanjiannya juga ya kan. Iya. Nah, yang paling penting ininya nggak sih dampaknya ya? Dampak bagi dunia, bagi Indonesia, bagi negara-negara yang terlibat, apa sih dampaknya? Mau tahu nggak nih pengaruhnya, mau tahu pengaruh bagi dunia atau Indonesia dulu? Indonesia dulu deh. Nah, nggak mungkin kan Indonesia mengadakan konferensi Asia Afrika ini tanpa ada tujuan. Pasti ingin juga akan mendapat keuntungan. Benar. Nah, Indonesia melaksanakan konferensi Asia Afrika ini untuk mendapatkan citra sebagai negara yang dikenal di dunia yang mampu melaksanakan sebuah konferensi berstandar internasional, lalu untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain bahwa Indonesia juga negara yang berhak untuk berdaulat dan tidak diganggu negara lain. Jadi manfaatnya ini yang jangka panjangnya kan tidak akan diganggu lagi seperti agresi militer Belanda. Jadi nggak diremehkanlah negara lain kita akan diganggu atau diserang lagi. Nah, kalau untuk internasionalnya salah satu contohnya ialah
berkurangnya ketegangan Republik Rakyat Cina Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat tentang sengketa Taiwan. Nah, kan awalnya ini ketegangannya memanas dan memuncak. Namun setelah diadakannya KAA atau Konferensi Asia Afrika, ketegangannya mulai berkurang nih. Nah, Jadi kita rangkum ya biar teman-teman nggak pusing. Jadi konferensi Asia Afrika itu konferensi yang diadakan kerjasama lebih tepatnya Ya, kerjasama antar negara Asia dan Afrika yang awalnya hanya 5 negara, tapi waktu diadakan konferensi ada 29 nih. Ya, jadi ada jadi banyak total peserta negaranya. Ya benar. Nah, intinya konferensi Asia Afrika ini dibuat karena pengaruh dari Perang Dingin dan tujuannya untuk melindungi negara-negara lain dari Perang Dingin ya. Jadi Ya. nggak ada negara-negara yang hancur atau berdampak buruk diserang dari negara Perang lain yang Dingin. lebih Benar, kuat. benar. Jadi kuasa. menjalin kerjasama juga ya sebagai Ya, jembatan kerjasama. kerjasama antar negara satu Selama dengan ekonomi negara lain. untuk membangun ekonomi. Benar, di benar. negara. Nah, karena kita mungkin kita cukupin aja ya buat bahas konferensi Asia Afrika karena setahu saya konferensi Asia Afrika ini ada kelanjutannya nih. Iya, Katanya hubungannya. ada hubungannya dengan GNB ya. dengan GNB. GNB itu gerakan non blok ya. Ada kejadian yang berhubungan dengan konferensi Asia Afrika. Nah, siapa yang mau ceritanya tentang Iya GNB? dong. Eril dong. Nah, Eril, ayo. silakan Eril. Jadi kalian pasti udah pernah dengar kan ya GNB itu Ya, sekali iya. itu. Karena berhubungan dengan KAA nih ya. Oke. Jadi- Oh, boleh nggak sih dijelasin ke teman-teman latar belakangnya itu Ya, GNB itu apa? terus Definisinya pengertian dulu dong. Oke. Oh, ya, pengertian dong. Oke, kita Jadi, mulai dari pengertian ya. GNB itu sesuai namanya gerakan non blok ya. Jadi itu organisasi di mana anggotanya Tidak berpihak di blok manapun. ya tidak berpihak ke blok timur dan blok barat ya. Ya, blok. Jadi bisa dibilang itu blok ketiga atau blok netral gitu. Nah, Oh, kan memihak ya barat karena dan timur. non blok ya. Non-blok, Oh ya, non-blok. benar-benar. Jadi saat ini tuh GNB tuh ada 100 anggota di mana 2/3-nya tuh berasal dari PBB. Saat dibentuk atau saat ini? Saat ini Oh, baru jadi 100 masih anggota. ada. Masih ada sampai sekarang. Oh, gerakan jadi non-blok masih sampai ada. sekarang. Oke. Nah, ini kita masuk sejarah ya. Jadi sejarahnya ini GNB ini tadi kan kata Harley kan KAA ya yang Ya, dibahas sama Harley. Afrika. Jadi KAA itu salah satu cikal bakal dari GNB. Oh, Tapi lahirnya GNB. sebenarnya itu ada jeda 6 tahun sebelum GNB terbentuk. Oh, jadi nggak langsung. Jadi nggak langsung. Jadi Alasan 6 tahun itu karena mereka lagi nungguin negara yang baru merdeka tuh di luar Asia Afrika. oh ada ya. Ya. Negara apa tuh ada? Namanya tuh Yugoslavia. Oh, Yugoslavia. Jadi ada jeda 6 tahun mereka nungguin kan. Iya. Mereka udahlah ya, udah nungguin sampai tanggal 1 sampai 6 September tuh 1961 mereka buat konferensi lagi. Konferensi tingkat tinggi non blok. Oh, Itu konferensi pertamanya berarti. Ya, ada Oke. 7 sih sebenarnya sampai 100 negara tuh. Oke. Jadi Lalu? GNB ini dibentuk pada tahun berapa ya? 1961, Oh, 6 tahun setelah KA ya, KA 1951 ya. Jadi dari 1955 ke 1961 jadi 6 tahun lah ya. 55. Iya. Masih yang kayaknya. Jadi GNB ini dilaksanakan di Beograd, Yugoslavia dengan anggotanya ada 25 negara pas itu ya. Itu Jadi, konferensinya. Pertama kali masih 25 negara. 25 negara. Tidak sebanyak sekarang berarti lah ya. Oke. Di Karena dia Yugoslavia udah masuk seluruh dunia ya. Oh. Masih belum masuk seluruh dunia maksudnya. belum 100 kayak sekarang ya. Iya. Oke. Itu butuh 7 konferensi sampai puluhan tahun. Oke. Jadi tuh 25 negara tuh ada 5 pelopor pendirinya. Untuk Dari Yang GNB. pertama ada Indonesia kan? Ya, Nah, Indonesia pasti iya, masuk. Indonesia. Ya kan bahasa peran Indonesia. Iya, iya, benar juga. Kan mengingatkan saja Eril karena tahu lupa. Oke. Jadi Indonesia itu diwakilkan oleh Presiden Soekarno ya? ya pastinya dong. Berarti sama lah dengan Nah, konferensi Asia Afrika. dengan Presiden Mesir Sudah Mesir. Gamal Abdul Nasser. Nasser. Oke. Ada Perdana Menteri India Iya, Jawaharlal Nehru. Nehru. Terus ada dari Ghana juga Presiden Ghana namanya Kwame Nkrumah. Ya. Terus tuh yang terakhir tuh Presiden dari Yugoslavia sekaligus pendiri GNB ya. Oh, Pendiri tuan rumahnya ya. Tuan rumah tuan panitia rumah. pelaksana lah ya. Oke. Namanya Josip
Rostito. Oke. Jadi ada 5 ya. Ya, ada 5 pendiri. Ada Indonesia, Malaysia, Ghana, Ghana, Yugoslavia sama India. Iya. Berarti tidak jauh beda lah sama KA, cuman beda di Yugoslavia. Nah, dan- karena kita udah bahas sejarahnya dan latar belakangnya, kita langsung ke Tujuan. tujuannya Tujuan. apa? Nah, jadi tujuannya tuh sebenarnya ada 2. Nah, Oke, yang tujuan pertama- utamanya ya. tujuan utamanya Iya, apa? Oke. tujuannya kedua. ada 2, eksternal sama internal. Oh, ada dua. Bahas internal atau eksternal dulu nih? Eksternal dong. Internal dulu nggak sih? Iya, Kita dari bahas dalam. dari dalam dulu aja. Dari dalam dulu. Iya. Ya. Oke. Jadi dari dalamnya itu mereka ingin meningkatkan ekonomi, politik, sama budayanya sesama anggotanya gitu. Oke. Anggota Tidak GNB. jauh beda konsepnya sama KAA. Ya, Ingin oke. menjaga membangun negara gitu. Ya betul. Eksternalnya itu mereka ingin meredakan ketegangan antara blok timur dengan blok barat ya, karena perang dingin ini terlalu membahayakan. Iya. Walaupun nggak ada kontak fisik, Iya. tapi dampaknya masya Allah gitu. Besar. Oke. Nah, kan kita udah bahas tujuannya. Nah, lalu apa lagi? Sekarang yang terakhir tuh prinsip Prinsip. Oh, dia GNB. punya prinsip. Oh, GNB ini ada punya prinsip. prinsip. Prinsipnya itu sebenarnya udah dibentuk di konferensi Kolombo ya. Oh, berarti Oh, dari jadi diwariskan. Iya, udah lama itu udah mau turun-temurun. dibentuk basisnya. Oh, basisnya, Jadi basis. cikal bakalnya berarti. Oke, oke. Lalu Nah, jadi prinsip yang pertama itu sama kayak tujuannya KA tadi, menjaga perdamaian dunia, oke. Tidak hanya anggota negaranya, tapi seluruh negara. seluruh dunia. Oh, berarti perdamaian keren, dunia. keren juga ya GNB ini. Tidak anggota Oke, negaranya oke. aja. Nah, yang kedua itu tidak perjanjian non agresi. Nah, itu tuh jangan menyerang secara tiba-tiba Oh, negara anggotanya. berarti kayak itu jadi harus pas- deklarasi Ya, dulu. deklarasi. Jadi harus ada Udah pernah dengar pemberitahuan. kan Ya? agresi itu apa? Benar. Nah. Karena Indonesia juga kan Kena 2 pengalaman kali. agresi ya, Iya, agresi ada 1 dan satu, agresi dua. 2 ya. Iya. Benar-benar. Lalu Lalu tuh ada yang ketiga, jangan mengintervensi urusan negara lain. Jadi tuh kayak intinya tuh jangan ikut campur ya. ikut campur lah ya, kayak Amerika gitu. Oh, Oke, oke, gitu. oke, oke. Jangan ganggu negara lain lah ya, urus Dan saja. yang terakhir itu menghormati teritorial atau batas wilayah sesama negara anggota gitu. Kayak jangan langsung ngeklaim negara orang gitu bagian lautnya. oke, jadi punya batas wilayah Jadi masing-masing ya. konfirmasi dulu lah ya. hormati lah. Hormati Oke. jangan Jadi sok-sokan. prinsip ini kayak inilah ya, kayak perjanjian antar anggota ya. Iya. Ya, jadi yang harus ditepati satu sama Betul, lain, betul. kemudian melanggar. Jadi segitu aja Eri. Udah segitu aja dari tujuan, ada prinsip, pengertian, sejarah. Oh. Jadi intinya hampir kurang lebih sama ya. sama kayak konferensi Iya, Asia karena Afrika. emang- Karena memang cikal bakalnya Karena tuh KAA. benar-benar karena karena dia emang warisan gitulah ya kayak Iya. cucu ada Dari awal tuh memang rencananya mau bentuk GNB dari konferensi Kolombo tuh. tapi terbentuknya KAA duluan. Oke, jadi coba kita rangkum mungkin ya. Ya, boleh. Jadi GNB ini adalah gerakan non blok ya yang dibentuk untuk beberapa negara yang tidak mau ikut ke blok barat atau blok timur ya. nggak mau ikut campur gitu. Nah, Blok GNB netral. GNB dilaksanakan 6 tahun setelah KA. Ya. Tepatnya 1961. 61. September. Oke. Dilaksanakan di Yugoslavia. Beograd, Yugoslavia. Nah, betul. Dan Yugoslavia juga sebagai tuan rumahnya ya. Ya, dan panitia pelaksana. Dan GNB memiliki 2 tujuan, internal dan eksternal, yang intinya sama-sama Iya. sebagai sarana kerjasama dan juga menjaga perdamaian menjaga dunia. perdamaian dunia. Lalu di dalam GNB ini berbeda sama kayak yang lain. Di GNB ini punya 3 perjanjian-perjanjian ya. Ya, Perjanjian untuk tidak menginvasi Iya. sesama anggotanya, tidak Mengklaim mengklaim wilayah sesama wilayah. anggotanya, dan yang terakhir ada menghormati ya. wilayah batas negara Oke, lainnya. nah jadi itu adalah GNB ya. Ya, GNB. Lalu selanjutnya kita akan bahas, peran Indonesia selanjutnya. kita akan bahas ASEAN ya. Oh iya, ASEAN Karena ya. yang Hampir terlupakan ya, kita ASEAN. udah bahas KA, udah bahas Bahas GNB, GNB. lalu sekarang kita bahas ASEAN. Ya. ASEAN ini kalau menurut saya sebagai organisasi atau perkumpulan negara-negara yang paling terkenal. Ya, di sih, antara ya. GNB dan KA, Bahkan ya. bahkan sekarang aja masih ada Ada. kerjasama Ya, ASEAN ya. tentu saja. aktif menyelenggarakan Benar-benar. olahraga, lomba, Ada bidang olahraga, ekonomi, ekonomi benar-benar banget. Jadi untuk ASEAN ini mungkin teman-teman udah familiar nih di Familiar, pada tahu lah ya intinya. Bagi kita teman-teman pelajar yang emang khusus mempelajari
ASEAN ini ya. Terutama Apalagi anak IPS ya. IPS lah ya, nggak mungkin nggak tahu. Bahkan anak IPA juga pasti tahu sih karena di bangku SMP juga pasti mempelajari ini kan. Iya, Semen banget ya. Semua. Sekarang kita bahas lebih rinci ASEAN nih. Karena Harley udah, Eril udah, sekarang gini lah. Abang Raihan. Jadi pada masa tahun 1960-an kan dunia dihadapkan dengan situasi yang rawan konflik itu. Oke. Yaitu pengaruh ideologi dari negara besar. Yang jika dibiarkan dapat mengganggu kestabilitasan negara-negara kecil, negara berkembang dan negara negara Berbahaya lah ya buat Ya. negara-negara Mengancam juga intinya. Oke. Maka dari itu, untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang lebih damai, maka didirikanlah Association Nation of Southeast Association Southeast of Nation, Oke. ASEAN atau ASEAN. Jadi ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand. Oh berarti Oke. setelah GNB ya? Iya, setelah GNB Iya. berarti Jadi semua 6 tahun ya? 6 tahun juga. Di Thailand ya? Thailand iya, sebagai benar. penyelenggaranya berarti. Iya. Berarti Oke. ada semuanya berurutan waktu nih dari Oke, KAA, oke. GNB dan Awalnya ASEAN ini didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Oke. Siapa tuh perwakilannya? Iya, kalau Indonesia siapa? Adapun perwakilannya yaitu dari Pasti Abdul Malik. Ya, Nah, benar. Belum balik. Iya. Bukan Soekarno lagi. Bukan kan? Oh, udah turun. Dia belum ya, mengirimkan Soekarno? delegasi gitu kan. ada Malik ini sebagai Perdana Menteri ya? luar negeri. Oh, makanya dia dikirim perwakilannya. Oke. Lalu ada Tun Abdul Razak Dari dari Malaysia. Malaysia, Heeh. Esra Jatman dari Singapura, Narciso Ramos dari Filipina, dan Tanak Koman Menteri Luar Negeri Thailand. Oh, oke. Jadi hingga sampai saat ini anggota dari organisasi ASEAN bertambah hingga sekarang menjadi 10 negara. Oke, di Asia Tenggara ya. 5. Iya. Oke. Khusus Asia Tenggara. Oh iya, jadi nggak ruang lingkupnya nggak seluruh dunia tapi Asia aja. Lebih Iya. kecil ruang Oke, lingkupnya. oke. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Oh, di Indonesia nggak masuk. Iya kan. Apa Tenggara ya kan? Tenggara Asia itu ada satu lagi nggak salah? Oh iya. Leste. Berarti kayaknya nggak masuk nggak sih? Iya, tapi Indonesia? mungkin Iya, belum iya, tergabung. Karena belum memenuhi syaratnya ya kata Singapura. Oke, oke. Selanjutnya organisasi ini bertujuan tidak jauh berbeda dari Tadi ya. Iya. ya, KAA, dan KAA, yaitu menjaga perdamaian tapi di kawasan Asia Tenggara. Berarti Oke, dia oke. kawasannya lebih Spesifik khusus. dia. Oh, pantas. Oke, oke, oke. Selain itu juga bertujuan untuk menjalin hubungan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan membahas perbedaan keberagaman dari antara negara Asia Tenggara secara damai. Oke, oke. Iya, bahkan kerjasama yang baru tahun 2000 berapa ya? Olimpik itu ya? Emang ASEAN ada Olimpik? Bukan yang ASEAN olahraga. SEA Games ya? Oh, SEA Games salah ya. SEA Games. Makanya kerjasamanya bisa kita lihat ya, Iya, bisa iya. kita lihat Berarti sekarang kerjanya- ini. Jadi kita masih ngerasain dampak dari kerjasama antar negara-negara Kerja di nyata ASEAN yang ini. datang Iya. sekarang. Oke. Uh, Lanjut. Jadi selain sebagai salah satu pendiri organisasi ASEAN, Indonesia juga memiliki peran tersendiri di dalam anggota ASEAN, baik itu program kerja ataupun kerjasama dengan anggota negara lainnya. Dan keberadaan ASEAN ini ternyata sejalan dengan politik yang ada di Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Di sini ada yang tahu nggak sih politik bebas dan aktif itu apa? Politik yang nggak memihak nggak sih ke Oh, blok iya. barat dan Ya. blok timur? Nah, Oh, iya, bersifat bebas. netral, tidak Berarti berpihak. Indonesia tetap netral sampai ASEAN dibentuk. Iya. Oh, pantas. Kalau politik aktif ada yang tahu nggak? Apa tuh politik aktif? Apa Iya. tuh? Kalau berarti negara tersebut ikut serta dalam mewujudkan perdamaian di dunia, khususnya kalau Indonesia kan di Asia ASEAN, Tenggara. ASEAN, Iya. ya. Iya. Oh, oke. Salah- PPBB ya? Iya. Oke. Selanjutnya salah satu peran Indonesia untuk menjaga kawasan Asia Tenggara terlihat pada saat ASEAN menunjuk Indonesia sebagai penengah dari konflik Kamboja dan Vietnam. Oh, pernah ada konflik ya di Ya, ASEAN. pernah terjadi konflik Tahun berapa tuh? pada tahun 1988 sampai 1989. Oh lama. Oke. Oh, berarti Setahun lah ya. Setahun ya. Setahun ya. Ada korbannya nggak Raihan? Kalau korban sendiri tentunya ada dari kedua pihak tersebut. Iya. Karena konflik ada ya. Konflik langsung berarti ya. Iya. Oh, pantas. Selain itu juga ada permasalahan pada batas wilayah
munculnya krisis sosial dan genosida yang menewaskan jutaan warga Oh, Kamboja. jadi ada genosidanya? Ada Iya, genosida. Bahaya Jadi juga ya. menewaskan jutaan. Itu ya perang lah ya. Iya, Perang lah ya. Berarti perang. kontak senjata, sudah terjadi kontak Kontak senjata. fisik. Oh, berarti emang udah beneran perang Ya ya. parah betul. Jadi Indonesia sebagai penengah dari konflik itu. Iya. Nah, Jadi jadi mana tuh rapatnya? Indonesia mengadakan Jakarta Informal Meeting, yaitu yang kita kenal dengan JIM, JM, oke. untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam, dan berhasil. Berhasil? Mereka Jadi berhasil berdamai. iya, menyelesaikan masalah secara Indonesia damai. tidak melakukannya berhasil lah ya. Iya. Jadi Indonesia punya peran penting lah ya antar negara Tidak, Indonesia. Kamboja dan Vietnam ya. Nah, berarti makanya kita akur sama Kamboja dan Vietnam karena kita pernah bantu mereka. Iya, Ya. hebat juga Indonesia ya. Kan udah bahas apa ya ASEAN ya kan. Iya. Ini apa sih bedanya sama yang sebelum-sebelumnya tuh yang tadi organisasi Oh, GNB gitu sama ya. Tentu saja ada perbedaannya. Kalau di organisasi KAA, dia untuk mengatasi bangsa atau melindungi bangsa Asia dan Afrika. Oke, Benua tetap Asia Afrika. Iya, kalau dari GNB sendiri kan Udah dikenal dunia. sebagai negara yang netral. Oke. Tetap Jadi netral sampai sekarang. tidak berpihak pada blok manapun. Oke. Sedangkan ASEAN ini dibentuk untuk khususnya melindungi Kawasan negara-negara Asia Tenggara. Oke, jadi perbedaannya tujuan secara garis besarnya sama, dibentuk karena pengaruh dari perang dingin dan tujuannya untuk menjalin kerjasama juga melindungi negara-negara yang tergabung dari pengaruh perang dingin ya. Nah, cuman yang beda kawasan dan kerjasama antar negaranya aja. Dan lokasi-lokasinya Kalau sih, ya. konferensi Asia Afrika cuman di Asia dan Asia Afrika Afrika. aja, GNB menyeluruh seluruh global, dunia. tapi tidak semua negara Ya, tergabung. yang netral-netral Nah, aja. untuk ASEAN ini terkhusus untuk wilayah Asia Tenggara. Nah, Yang oke. Tenggara aja. Ada satu lagi nggak? Selanjutnya, selain itu sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT atau konferensi tingkat tinggi pertama pada saat itu yang dilaksanakan di Bali pada 23 sampai 24 Februari 1976. 76 dibuatnya ASEAN tanggal berapa? ASEAN dibentuk 67 ya? 1967. Oh, berarti 10 tahun. Oh, 10 tahun juga jarak. 76 ya tadi ya? 76. Ya, 76. Berarti Iya, untuk berarti KTT 10 tahun. membutuhkan waktu 10 Oh, tahun. oke. Maka tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama. Oh, berarti oke. terkenal dari situ awalnya. Oke, jadi di Indonesia juga kita ngadain ya. Iya. Kita jadi di Tuan Bandung rumah. ya kan. KAA kita ngadain di Bandung. Ya kan kita sebagai penyelenggara tuan rumah di Oh, Bandung, iya. KAA lagu. Lalu di GNB kita sebagai pelopor juga kan. Pelopor tapi walaupun di negara lain ya. Ya di Google. Nah, di ASEAN sendiri ini kita juga sebagai tuan rumah juga kan di Iya, Bali. iya. Nah, jadi dari 3 organisasi ini Indonesia udah kelihatan nih kalau kita punya peran penting padahal kita berstatus negara yang baru berkembang, baru merdeka ya kan. Benar-benar. Jadi keren lah ya. Keren banget Dan dong. lalu selanjutnya Mungkin itu saja. oke, udah. Ini ya. Jadi itu ya pembahasan ASEAN mungkin jadi kan kita udah bahas GNB, Ya. udah bahas KA, ASEAN. udah bahas ASEAN. Nah, Ini yang terakhir. karena kita udah bahas tentang kerjasama organisasi ya, kerjasama sama antar negara-negara, kita sekarang mungkin bahas peranan langsung gitu, bukan peranan langsung ya. Mungkin Indonesia mengirim pasukan gitu. Pasukan Ada kan ya? langsung, Jadi iya, pasukan, jadi nggak iya. cuma antar petinggi-petinggi negara doang, kita juga ngirim bantuan langsung Aksinya gitu tadi ya, aksinya. tidak hanya Jadi- omongan. jadi ada pasukan satu pasukan khusus yang dibentuk Indonesia, sebutannya Kontinen Garuda, pasukan Tentara Nasional TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain ya. Iya. Jadi bahkan sampai sekarang masih ada loh. Jadi nggak cuma buat perang dingin aja, bahkan negara-negara Indonesia masih ngirimin pasukan kita ke negara lain sebagai simbol dari penjaga perdamaian ya. Sampai sekarang masih bertugas Benar, menjaga benar, perdamaian benar. yang Nah, konflik-konflik. Benar-benar. Nah, kontinen Garuda ini pertama kali dikirim
tahun 1957 ya, dari ke PBB ya. Nah, Oh, hingga sekarang. Oh iya, benar-benar. Awalnya masih zaman perang dingin lah ya. 1957. Dasar utamanya kan sebagai tadi udah saya bilang, dasar utama dari pengiriman pasukan ini adalah sebagai ikut serta sebagai penjaga perdamaian di dunia. Iya. Nah gitu. Jadi ada yang paham nggak? Ada yang tahu nggak sih materi ini untuk Garuda ini? Kalau Garuda kayaknya lebih ke intinya aja nggak sih? Oke, boleh kita Lebih ke bahas. tujuan khususnya. Jadi intinya gitu sih kontinen Garuda itu. Jadi dibentuknya pertama kali dikirimnya tahun 1957. Oke, jadi sama PBB ya, karena Indonesia kan dari tahun 1950 ya. Iya, 50. Udah tergabung Dalam secara resmi region dalam PBB PBB. lagi. Benar. Jadi dia lebih ke kontingen Garuda ini kayak pasukan khusus dan tidak kayak organisasi, lebih kayak lebih ke Aksi nyata. Indonesia. Nah. Dan fokus dari Indonesia lah ya, Benar-benar. pasukan-pasukan semuanya. Nah, yang kan tadi kita dikirim di tahun 1957 ya. Nah, lebih tepatnya adalah Konga 1 sebutannya. Ya, Konga Karena 1. kontinen Garuda disingkat Jadi jadi Konga. kontingen Garuda. Konga 1 adalah misi pertamanya. Misi pertamanya pada tanggal 8 Januari 1957, Konga 1 dikirim ke Mesir yang terdiri dari gabungan personel Resimen Infanteri 15 Tentara Teritorium atau disingkat TT 4 Diponegoro. Nah, Konga 1 ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo. Nah, kurang familiar kan di kita Ya, karena karena emang jarang terdengar ya. iya, pasukan Garuda ini bahkan saya jujur sebelum mempelajari materi ini bahkan baru tahu. Iya. Iya, bahkan baru tahu. Nah, ya hubungannya dengan perang dingin itu pas kontingen Garuda 1 yang Iya, dikirim ini makanya benar-benar, berhubungan dengan benar-benar. perang dingin. Nah, Konga 1 ini waktu dikirim dibagi menjadi dua ya. Sebagian menuju Abu Sweir, Mesir, Mesir. dan sebagian menuju perbatasan Israel dan Palestina. Nah, waktu itu kan Mesir ada masalah dan Israel dan Palestina juga ada masalah. Jadi Indonesia sebagai anggota PBB, sebagai salah satu anggota PBB membantu Menjaga pasukannya perdamaian. dengan membantu menjaga perdamaian dengan mengirimkan Mengirim pasukannya. pasukan. Benar-benar. Nah, Konga 1 ini tepatnya berkekuatan 559 pasukan. Jadi banyak ya. Lumayan banyak sih untuk Nah, perang tentara pada benar-benar, awal benar-benar. kita merdeka. Konga 1 itu dimulai kan 8 Januari tadi ya, Ya. dan berakhir pada 29 September 1957. Nah, berapa lama tuh? Lama lah ya. 6 tahun nggak sih masa satu Enggak. 8 Januari sampai 29 September di tahun yang di sama. tahun yang Oh, sama. di tahun yang Berarti sama. beberapa bulan lah ya. Iya, jadi Lumayan hampir setahun, Iya, lebih dari benar. 6 bulan. Nah, Februari, kan Februari, Maret, ada Februari. Konga 1 nih. Iya. Konga 2 ada nggak? Ada. Oh, ada. Tapi Konga 2 bahkan kalau setahu saya pribadi bahkan sampai ada Konga 7 ya. Sampai Konga sekarang ya, Konga 7 itu dihitung sampai sekarang. Iya, kalau nggak salah 2022 gitu. 2002 pengirimannya. Nah, tapi yang memiliki dampak besar terhadap perang dingin ini cuma Ya, Konga 1, Konga jadi 1. kita bahasnya Konga 1 aja ya. Karena dampak di zaman perang dingin itu berlangsung dan Benar-benar. dampak besarnya lah ya. Karena kalau kita bahas Masih semua Indonesia ya. Mungkin panjang panjang karena Kalau sejarahnya panjang, iya, benar-benar. terus berlanjut sampai hingga tahun sekarang ya. benar kayak GNB dan ASEAN ya. ASEAN. Jadi itu ya obrolan kita ya Obrolan tentang singkat lah ya. peran-peran Indonesia terhadap perang dingin ya. Jadi Indonesia walaupun sebagai negara yang baru Baru merdeka. merdeka, baru berkembang, Memiliki ini banyak peran berarti. bahkan dari yang kita dengar dari teman-teman semua kalau Indonesia bukan cuma sebagai negara yang berpartisipasi doang, tapi sebagai pelopor ya. Iya, Ya, pelopor pendiri. Benar-benar. Jadi panitia. perannya penting kan. Sangat Benar, penting benar, dong. banget. Jadi Apalagi jadi tuan rumah, Ya, jadi jadi membantu negara lain. benar. Jadi mungkin teman-teman yang belum paham ya, terkhusus teman-teman dari SMA 15 Batam yang masih nggak ngerti nih materi mana, kalian boleh nanya ke kami aja. Nanti datang ke kelas 12 IPS 1. Oke, bisa temui kami secara langsung ya. Promosi sedikit-sedikit. Nah, mungkin karena udah berapa ini? Udah setengah jam ya kita Udah ngobrol. hampir 30 menit nih. Setengah jam. Nggak terasa ya waktu Mungkin itu. Udah Iya. yang nonton juga udah ngantuk-ngantuk ya. Ya udah muak-muak seperti yang ngomongnya. Bener-bener. Jadi kita udahin aja materi sampai sini, materi perang dingin. Semoga
Mungkin kalau ada kesalahan dari penyampaian informasi atau ada kesalahan dari pengucapan kata-kata kita, mohon dikoreksi nanti karena ini akan di-upload di YouTube ya. Ya, benar. Di Jangan YouTube. lupa subscribe ya. Jangan lupa like juga. Karena akan Kita di-upload di berkembang. YouTube, benar-benar karena akan di-upload di YouTube kita mungkin kan ada komen ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bagi informasi juga yang benar gimana atau Ya. ada perkataan kita Ya. yang salah gimana atau mungkin ada yang mau kasih informasi tambahan atau mau promosi videonya Atau mau collab tentang- juga bisa. Benar-benar. Ya, collab. Siapa Jadi- tahu bisa next generation ya. Benar-benar. Jadi terima kasih semuanya yang udah menonton sampai habis ya. Ya, sampai sejauh ini lah, Butuh sampai perjuangan. setengah jam. Terima kasih yang udah menonton sampai sini. Kami undur diri dulu ya. Terima kasih dari kelas 12 IPS 1 terkhususnya kami ya. Oke, Jadi jadi selamat siang semuanya. Selamat siang, malam, sampai pagi jumpa. semuanya. Dadah.